Halo, Assalamualaikum teman-teman JJ Logi, apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Buat teman-teman yang kemarin udah nonton video Vitara abu-abu saya yang udah 2 tahun ini dipakai harian, di minggu ini akhirnya ada salah satu modifikasi yang udah saya nanti semenjak tahun lalu. Dan ini dia teman-teman. Haha, akhirnya kita udah menggunakan ban BF Goodrich AT KO2 di Vitara harian kesayangan saya ini. Wah, seneng banget rasanya. Ya teman-teman, jadi seperti kalau kalian lihat di video yang sebelumnya, Vitara ini memang pada akhirnya lebih banyak saya gunakan untuk harian. Jadi saya coba pelan-pelan juga di tiap bagiannya itu dimodifikasi atau dioptimalkan supaya kalau untuk dipakai hariannya lebih enak ya teman-teman ya. Salah satunya kayak sekarang akhirnya bisa pakai ban BF Goodrich AT KO2. Kalau untuk ukuran yang saya gunakan, ini adalah ukuran 215/75 R15. Kalau untuk yang ukuran segini, dia emang profilnya itu boleh dibilang sebenarnya nggak terlalu jauh dengan standarnya. Yang mana emang sebenarnya saya sengaja pengen nurunin size-nya lagi ya ke ukuran yang boleh dibilang untuk dipakai hariannya itu lebih enak. Salah satunya nggak mentok. Kalau 215 kayak gini, dia kurang lebih pas kita belokin patahnya nggak mentok teman-teman. Beda sama kalau misalnya pakai ukuran yang misalnya 235/75 R15, itu dia emang nggak bisa terlalu dimaksimalin karena suka udah mentok. Tapi balik lagi sih, bergantung juga pilihan velgnya. Nah, jadi di video kali ini saya pengen share ke kalian kenapa sih ban BF Goodrich ini sangat populer. Mau kita ngomongin di Indonesia atau di berbagai negara lain. Kita sambil keluarin dulu, saya kebetulan di sini bawa ban serepnya. Belum dipasang ke velgnya. Oke, kita keluarin dulu. Wah, ini dia. Profil 215/75 R15. Nah, ngomong-ngomong sedikit sejarah tentang BF Goodrich. Jadi BF Goodrich itu adalah perusahaan ban asal Amerika Serikat yang udah ada semenjak 150 tahun yang lalu. Jadi nama BF Goodrich itu sendiri berasal dari nama pendirinya, yaitu Benjamin Franklin Goodrich. Nah, tapi kita nggak akan ngobrol terlalu panjang lebar tentang sejarahnya, tapi ada satu hal yang menarik dari sejarah BF Goodrich, yaitu ternyata BF Goodrich itu adalah yang pertama kali menciptakan ban AT atau all terrain. Ya, yang setelah itu akhirnya banyak diikuti oleh pabrikan ban lain. Ternyata itu berasal dari ban ini, teman-teman. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, teman-teman. Jadi kenapa ban BF Goodrich AT ini sangat populer? Kalau menurut saya ada 2 alasannya. Yang pertama karena tampilannya, yang kedua karena performanya. Kalau kita ngomongin untuk tampilannya, kayaknya udah banyak yang setuju juga nih ya. Kalau ban ini sukses bisa ngedongkrak penampilan kendaraan mereka. Mau mereka pakai SUV, atau pakai double cabin, atau pakai crossover. Pakai ban ini jadi semacam resep paten untuk mereka. Sekalinya pun mereka masih menggunakan velg standar dari mobil tersebut. Nah, tapi yang sangat disayangkan menurut saya, masih banyak juga atau setidaknya nggak sedikit orang di Indonesia yang beli ban BF Goodrich itu hanya karena tampilannya saja. Sebenarnya sah-sah aja ya teman-teman ya, tapi setidaknya kalau mereka tahu bahwa performanya itu juga oke banget, setidaknya kan kita beli ban ini yang harganya buat banyak orang itu tidak murah, bisa jadi lebih worth it teman-teman. Begitu tahu, wah ini nggak cuma tampilan aja yang oke, tapi gua bisa dapat ban yang performanya juga oke. Rasanya kan pas kita beli jauh lebih merasa kayak ikhlas ya, atau ya seneng banget gitu karena worth it jadinya ya. Nah, tapi dibalik itu teman-teman, itu sebenarnya jadi satu hal yang makin kesini makin banyak orang yang juga menyadari ya, wah kalau ban BF Goodrich ini emang secara performanya juga oke. Nah, kita akan coba ngebahas lagi yang kedua yaitu untuk performanya.
Jadi tolak ukur untuk kita ngelihat performa sebuah ban, itu bisa jadi salah satu caranya adalah dengan melihat ban tersebut dipakai di kejuaraan balap. Jadi kayak misalnya BF Goodrich ini, dia banyak dipakai di kejuaraan balap off-road yang ada di seluruh dunia. Kayak misalnya kalau di Amerika Serikat, itu ada event yang bernama The Min 400. Itu salah satu event off-road racing paling besar di sana. Kemudian di Meksiko ada Baja 1000, off-road racing yang emang udah melegenda dari puluhan tahun yang lalu. Sementara di Arab Saudi ada Rally Dakar, yang mana kita udah tahu medannya ditambah dengan jarak yang panjang, itu benar-benar membutuhkan salah satunya adalah ban yang benar-benar performanya oke. Jadi BF Goodrich ini nggak cuma dipakai di kejuaraan tersebut, tapi juga yang menjadi langganan juara di kejuaraan tersebut. Jadi ya boleh dibilang satu sisi kita udah mendapatkan sebuah kualitas yang udah diuji di balap yang sangat ekstrim, yang mana tinggal kita nikmati aja untuk kita pakai di mobil pribadi kita. Nah, di luar dari tolak ukur balap tersebut, saya beberapa waktu yang lalu baru aja dapat satu cerita yang menarik. Jadi waktu rombongan keliling dunia dari Eropa yang bernama Car Challenge itu hadir ke Indonesia, saya kan sempat nemenin tuh teman-teman waktu kita lagi muter di daerah Jawa Barat ke Jawa Tengah. Saya sempat nanya nih, karena seluruh rombongan itu mereka menggunakan ban BF Goodrich ATKO2. Saya kira awalnya, oh mungkin karena sponsor kali ya, tapi saya lihat juga nggak ada logonya dan ternyata menurut mereka, oh mereka nggak disponsorin gitu. Alasan mereka, kenapa semuanya pada pakai ban AT ini, soalnya emang selama bertahun-tahun mereka muter keliling dunia, salah satu ban yang mereka rekomendasi ke para pesertanya, ke para rombongannya itu adalah ban ini. Karena yang paling minim dari kendala, mereka nggak pernah kesusahan, kebutuhannya itu lebih dari cukup untuk mereka melewati berbagai macam medan, yang akhirnya untuk ban ini, nggak usah aneh-aneh deh, kita semua pada pakai ban yang sama ya, yaitu BF Goodrich yang ATKO2 ini. Selain itu juga emang ada alasan tambahannya, kayak misalnya begitu mereka nanti ada di negara mana mereka butuh untuk ganti ban, mereka untuk ngedapetin ban BF Goodrich ini jauh lebih gampang ketimbang pakai ban lain. Itu yang menurut saya menjadi satu hal yang kurang lebih, wah ini aja yang rombongan keliling dunia, mereka bisa sekali perjalanan tuh 30.000 km, boleh dibilang minim kendala, mereka aja semua pada pakai ban KO2 ini. Ya udah, buat kita berarti yang kurang lebih pakainya mungkin nggak terlalu se-ekstrim itu, pastinya jatuhnya ya udah lebih dari cukup ya, happy banget pastinya. Nah teman-teman, kemudian di video sebelumnya itu saya sempat bilang kan kalau di mobil Vitara ini juga sebenarnya ada salah satu modifikasi utama juga yang boleh dibilang sangat berpengaruh atau sangat signifikan untuk bikin naikannya itu lebih enak, yaitu pada suspensi belakang. Kita akan coba lihat sekarang ya. Kita ngolong sedikit, semoga bisa kelihatan jelas. Ya, ini dia teman-teman. Jadi seperti kita tahu, kalau Vitara itu modelnya kan arm bawahnya ada dua, ya kan? Ini, terus yang satu lagi itu. Sementara kalau yang di bagian atasnya, itu armnya modelnya E-arm seperti A ya, seperti huruf A gitu. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, si E-armnya itu adalah bagian yang boleh dibilang bikin Vitara itu salah satu kelemahannya itu gampang geol bagian belakangnya. Itu dia di mobil Vitara ini udah dirubah oleh Exitos dengan menggunakan Panhard. Jadi Panhard atau batang yang melintang ini, atau ada juga yang bilangnya track bar ya, ini berguna supaya si gardan belakangnya ini dia nggak terlalu main kanan kiri gini, supaya ngurangin geolnya. Nah, selain untuk yang sininya ditambahin Panhard, untuk di bagian yang atasnya itu juga udah diganti menggunakan link arm juga. Kurang lebih seperti ini nih foto-fotonya teman-teman. Sorry, soalnya kalau ngelihat langsung agak nggak kelihatan ya. Ya, dan itu kurang lebih yang ngebantu untuk bikin naikannya si mobil ini lebih enak lagi. Mau harian, mau off-road. Jadi kayak buat sekarang, kombinasi antara suspensi belakang yang udah multi-link ini dengan Panhard ditambah pakai ban BF Goodrich yang ATKO2, bikin buat hariannya lumayan signifikan ya. Nambah enaknya gitu dibandingkan sebelumnya.
Ya teman-teman, saatnya kita untuk melakukan test drive. Hari ini test drive-nya karena kaitannya lebih untuk keharian, kita akan cobanya di sekitaran aspal ya, dan di jalan bebatuan yang agak rusak ini. Karena untuk pertama, saya ingin ngebahas dulu untuk modifikasi sistem suspensi belakangnya. Jadi kayak saya bilang, sebenarnya salah satu penyakit di Vitara atau di Fast ya, jadi termasuk Escudoto Sidekick itu, bagian belakangnya sistem suspensi E-armnya tuh bikin geol. Yang paling berasa itu begitu kita ketemu jalan rusak. Jadi kalau kita lagi di jalan ketemu yang konturnya itu berlubang ya, alias ya jalan bolong-bolong gitu, seperti kayak misalnya sekarang ini, itu berasa banget di bagian pantatnya atau di bagian belakangnya itu geol-geol ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu berasa banget teman-teman. Apalagi di Vitara yang pendek atau yang short wheelbase. Karena saking dia wheelbase-nya pendek, yang namanya pergerakan samping tuh emang lebih berasa, lebih sensitif ketimbang mobil yang wheelbase-nya panjang. Itu dia sebenarnya kenapa kalau di mobil yang 4 pintu gini Vitaranya itu masih apa ya, buat sebagian orang masih bisa tolerir. Tapi kalau udah yang di 2 pintu di SWB itu bener-bener aduh berasa banget ya, suspensi belakang itu gerak kanan kiri. Sementara begitu dia udah dirubah pakai multi-link dan juga ada panhardnya, langsung berasa pas ketemu jalan kayak gini bodinya nggak ada megol-megolnya ke kanan kiri ya. Jadi buat handlingnya lebih enak, di dalamnya lebih nyaman. Buat dipakai hariannya tuh lebih nggak gampang kayak berasa nggak enak aja gitu badannya karena kebanyakan joget kanan kirinya. Ini lumayan banget sih, signifikan banget rasanya. Mau pelan-pelan, mau ngebut, dan pastinya ya pas kita pakai off-road juga itu berasa banget tuh bedanya karena udah nggak ada yang namanya kebanyakan joget ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk pengetesan bannya, yang pengen saya sampaikan ke teman-teman itu ada 3 hal. Pertama, untuk performanya, atau dalam hal ini gripnya. Yang kedua adalah road noise-nya, atau tingkat kenyamanannya yang akan kita tes. Dan yang ketiga adalah untuk keawetannya seperti gimana. Pertama, kalau ngomongin untuk gripnya, kita pakai di jalan raya itu sebenarnya sejauh ini kita emang nggak pernah ada namanya keluhan. Keluhannya misalnya apa? Kayak misalnya, wah gripnya minim banget nih, licin banget nih kalau di aspal, apalagi ketemu aspal yang basah, lagi pas hujan gitu, itu so far nggak ada keluhan di ban BF Goodrich KO2 ini. Apalagi kan emang di Indonesia minimal penggunanya itu banyak yang menggunakannya hampir 100% itu untuk di aspal. Dan ternyata mereka tidak pernah merasakan yang namanya ban ini minim traksinya. Walaupun di satu sisi, kembangan atau motif dari BF Goodrich KO2 ini kan hitungannya cukup kasar. Jadi untuk AT ini hitungannya cukup kasar. Mestinya kan kayak kalau dipakai di jalan aspal gitu kan mestinya licin. Kenyataannya enggak teman-teman. Dan ini mungkin salah satunya karena yang saya rasain komponnya yang cukup soft. Cukup soft untuk kita bisa ngedapetin grip yang oke di aspal, sekalipun tapaknya cukup kasar untuk hitungan ban AT. Nah, untuk yang kedua, yaitu kita ngomongin road noise. Ini kayaknya pas banget kalau saya hari ini ngetesnya pakai Vitara. Kenapa? Karena tingkat kekedapan dari kabin Vitara tuh tidak cukup bagus. Nggak seperti kalau misalnya saya ngetes di mobil yang lebih modern, kadang-kadang kita mau ngetes kebisingan bannya udah keburu kehalang ya dengan kekedapan kabinnya yang cukup baik. Tapi kalau di Vitara ini enaknya dia suara masih cukup bocor ke dalam, tapi nggak ketimpa suara dari mesin. Soalnya kalau ngetesnya di mobil lama seperti Jimny, emang tingkat kekedapan kabinnya nggak bagus, tapi suara bannya udah ketimpa sama mesin gitu ya. Nah makanya kalau di Vitara ini kayaknya pas banget. Dan ini ya teman-teman, di Vitara pun juga walaupun gampang bocor masuknya, road noise-nya tuh minim banget. Itu yang bikin rasanya tetap nyaman buat kalian yang makainya full di aspal, ngindarin yang namanya ada suara wong atau pada intinya terasa berisik sekali dari bannya. Itu dirasakan di ban ini pun cukup minim. Nah, walaupun kalau kita ngomongin secara untuk ban aspal, ini hitungannya emang agak medium ya.
Tapi ya itu dia, kalau untuk ukuran ban AT, menurut saya sih oke banget untuk road noise-nya. Ini saya cobain biar suara mesinnya lebih nggak kedengeran lagi. Saya akan coba injek koplingnya biar dia ngeloyor aja, jadi yang kedengeran suara bannya ya. Kita coba speednya sampai ke 50-an. Saya kopling. Nggak ada suara dari bannya yang bisa didengar ya. Minimal dari sini pun juga sepertinya yang kalian dengar suara dari bannya minim banget. Malah bisa jadi suges karena kayak campur suara angin, suara hal-hal lain yang pada akhirnya ngebuat kita, oh ya udah, buat dipakai harian sih nyaman banget, nggak terlalu keganggu gimana-gimana ya kuping kita. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, kita akan ngebahas untuk keawetannya nih, kira-kira seperti gimana. Pengalaman saya pakai ban ini emang boleh dibilang sebenarnya tingkat keawetannya cukup oke dibandingkan dengan ban yang kurang lebih profilnya sekasar ini. Kalau kita ngelihat tapak dari KO2 ini pasti kayak berpikir, ini kayaknya baru bentar nih udah habis kayaknya ya. Atau setidaknya mulai benjol-benjol. Tapi kenyataannya enggak ya teman-teman ya. Minimal yang bisa saya rasain secara pribadi, kalau kayak di mobil-mobil saya, kayak misalnya di gym nih, saya pakai udah 2,5 tahun, sampai sekarang tapaknya masih tebel, udah gitu nggak ada benjolan sama sekali, jadi permukaannya atau kembangannya itu masih rata. Dan satu lagi, gripnya itu tetap bisa seperti waktu pas awal ngebeli ban ini. Gak cuma gripnya aja, tapi ngomongin tingkat kebisingannya juga ternyata nggak berubah. Jadi dari awal saya beli sampai sekarang 2,5 tahun kemudian, di Jimny saya yang kedengeran itu adalah suara mesinnya. Untuk bannya nggak terus tiba-tiba jadi berisik sekarang ya. Tetap bisa konsisten dengan road noise-nya yang hitungannya cukup rendah untuk ban dengan tapak kasar seperti itu. Yes, jadi kurang lebih begitu teman-teman. Semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian pengen tahu lebih jauh tentang ban-ban BF Goodrich, kalian bisa main-main ke websitenya www.bfgoodrich.co.id. Di situ kalian juga yang udah pakai ban ini bisa ngasih review, bisa ngasih masukan gimana sih rasanya, testimoninya gimana setelah menggunakan ini, nyaman dan lain-lainnya. Kalian bisa juga tulis komentar kalian di sana. Yes, kalau begitu kita tutup dulu teman-teman videonya. Didoain semoga kalian pada sehat semua keluarga. Oke, sampai ketemu lagi di video Jajilogi yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.